Jika murid ibarat pohon, guru sebagai tanahnya dan orang tua sebagai airnya, jika pohon yang tumbuh di tanah yang subur tetapi tidak disiram, maka dia akan layu. Dari sini pentingnya kolaborasi antara guru dan orang tua adalah kunci agar pohon itu tumbuh dengan sehat dan kokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulistiawati dari TK Tunas Islam yang beralamat di Bantul, Yogyakarta. PAUD memiliki peran krusial dalam meletakkan fondasi karakter, kecerdasan dan kebiasaan hidup sehat. Pembiasaan menjadi metode yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai positif sejak dini. Untuk menjawab kebutuhan ini sekaligus untuk menyelaraskan diri dengan pendidikan nasional, TK Tunas Islam menyambut dan mengadopsi gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang dicanangkan oleh Kemendikdasmen Republik Indonesia. Bangun pagi beribadah olahraga, gemar belajar makan sehat dan bergizi, ayo bermasyarakat lalu tidur cepat, aku adalah anak Indonesia hebat. Ini merupakan bagian dari program penanaman karakter di PAUD. Hal ini menjadi investasi terbesar untuk masa depan anak. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini menjadi kurikulum tersembunyi yang diimplementasikan melalui sinergi sekolah dan orang tua. Pelaksanaan di sekolah terintegrasi dengan intrakurikuler, namun setelah berjalannya kegiatan, kami menemukan tantangan nyata. Meskipun pelaporannya rutin, sistem pelaporan jurnal bulanan secara manual yang dipraktekkan sejak Januari 2025 memicu rapel data dan rendahnya partisipasi dari orang tua yang sibuk. Konsistensi kebiasaan di rumah pun belum maksimal. Kesenjangan inilah yang memicu kami mengadopsi kerangka kerja dari inquiry kolaborasi atau pendekatan, refleksi, dan perbaikan berbasis data. Inilah transformasi yang dihasilkan melalui siklus pertama inquiry kolaboratif ini yang kita praktekkan di bulan Juli 2025. Tahapan pertama yang kami lakukan adalah assess atau analisis data. Kami menemukan akar masalah bahwa rendahnya pemahaman orang tua tentang tidur cepat, resistensi anak terhadap sayur dan buah, dan sistem manual yang memberatkan orang tua. Tantangan ini memandu kami ke tahap yang kedua, yaitu desain. Keputusan merancang intervensi penguatan kokurikuler intensif secara 2 pekan. Akhirnya penerapan kokurikuler ini kami mengambil tema sehat jiwa ragaku. Di tahapan yang ketiga, implementation atau mengimplementasikan, kami hidupkan semua 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dengan makan sehat, di mana diperkuat parenting, isi piringku, dan cooking class dengan membuat dimsum ikan, terselenggara dengan membangun kemitraan antara TK Tunas Islam dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantul dan juga dengan Keperawatan Unjaya. Sedangkan kemitraan kami dengan orang tua dalam hal ini yaitu orang tua menyiapkan bekal sekolah anak dengan memenuhi gizi seimbang isi piringku. Selain makan sehat, kami juga mengimplementasikan olahraga. Di hari Selasa, Rabu, Kamis. Kemudian kita masukkan di kegiatan kokurikuler dengan diangkat melalui lomba senam antar kelas. Hasil implementasi ini menjadikan sinergi sekolah dan rumah juga kuat. Dalam hal beribadah, pembiasaan sholat duha berjamaah di sekolah dan pembiasaan tahfidz dan iqra setiap pagi di sekolah, ini juga bersinergi kemitraan dengan orang tua di rumah, dalam bentuk sholat berjamaah ataukah sholat bersama orang tua dan membaca iqra dan memurojaah hafalan di rumah. Dan ini sistem pelaporannya juga kita lakukan melalui polling pengulangan yang ada di WA Group. Dalam hal gemar belajar, kami memaksimalkan pojok baca kelas dan mendengarkan cerita pagi anak-anak melalui media audio MAPAUD, yang dimana ini juga mendatangkan guru tamu dari wali murid untuk mempraktekkan read aloud untuk meningkatkan minat membaca dan literasi bagi anak. Sedangkan kemitraan dengan orang tua di rumah dengan membuat poster ajakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat merupakan hasil kolaborasi orang tua dan anak atau Mama Mia
dan membacakan buku sebelum tidur oleh orang tua, yang dimana bukunya kita pinjamkan dari sekolahan ataukah koleksi pribadi anak-anak. Setelah terselenggaranya kokurikuler dengan tema sehat jiwa ragaku tersebut, kami melanjutkan siklus inquiry kolaboratif ke tahap evaluasi dan perbaikan. Measurable. Kami mengumpulkan data pasca kokurikuler, meskipun motivasi anak tinggi, hasil pengukuran menunjukkan masalah akurasi data tetap tinggi. Jurnal manual tetap rawan untuk dirapel. Tahapan refleksi, kami melakukan refleksi kolektif untuk menyimpulkan bahwa solusi terbaik harus beradaptasi pada gaya hidup orang tua yang cepat dan sibuk. Sehingga memicu kami ke tahap change. Kami mengambil keputusan inovatif untuk bermigrasi total dari jurnal manual ke jurnal elektronik 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang berbasis web. Jurnal elektronik menjadi jawaban atas tantangan fleksibilitas. Orang tua bisa melaporkan secara real time melalui HP dan kapan saja. Bagi guru dan kepala sekolah, ini menghilangkan tugas pengumpulan bukti fisik. Data pelaksanaan gerakan 7 KAIH ini terpusat secara akurat dan siap diolah untuk dianalisis lanjutan. Transformasi ini menjamin konsistensi. Lihatlah bagaimana aksi di sekolah seperti sholat duha, aksi di rumah seperti read aloud bersama, itu saling mendukung. Kolaborasi ini tidak hanya sebatas tanda tangan saja, tidak sebatas checklist saja, melainkan pendampingan murni yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Dampak inquiry kolaboratif ini melampaui pelaporan. Penguatan dan pengayaan capaian DPL yang dicapai melalui kegiatan kokurikuler 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini, seperti pesta buah dengan membuat jus sup buah, membuat minuman infused water, dengan pendekatan inquiry STEM, berhasil mengatasi resistensi minimnya minat anak terhadap air putih dan buah. Inquiry kolaboratif ini berhasil mengubah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dari sekedar checklist menjadi budaya sekolah yang hidup, menguatkan bukan hanya fisik tetapi juga spiritual dan sosial. Inquiry kolaboratif telah menanamkan budaya perbaikan secara berkelanjutan di tim kami. Ini adalah model manajemen perubahan yang efektif dan adaptif. Kesimpulan kami, inquiry kolaboratif adalah salah satu strategi efektif dalam optimalisasi pelaksanaan program yang ditargetkan. Kami mengagendakan agar jurnal elektronik ini dipertahankan dan siklus inquiry kolaboratif ini dijadikan agenda rutin untuk memastikan program ini terus relevan dengan dinamika perkembangan murid dan orang tua. Kebiasaan bangun jam 5 pagi dikarenakan memang waktu tidurnya yang lebih awal adalah beribadah. Jadi anak saya mengikuti orang tuanya sholat baik di rumah maupun di masjid. Selain itu, anak saya juga terbiasa membaca Iqra setelah sholat karena kan memang dari sekolah setiap sorenya ini akan ada atau ada grup untuk mengkontrol sejauh mana siswanya memahami apa yang sudah diajarkan di sekolah. Yang banyak terlaksana juga makan sehat dan bergizi. Dan kenapa hal ini mudah kami aplikasikan? Ada bimbingan, banyak bimbingan mengenal makanan sehat dan bergizi dari sekolah. Jadi ketika di sekolah sudah diajarkan macam-macam makanan sehat, termasuk minuman sehat seperti jus, sehingga ketika pulang dari sekolah, anak saya pasti akan meminta. Terus Mas Azam paling suka yang apa? Semuanya. Oh, semuanya suka. Dari hasil inquiry kolaboratif yang kami lakukan bersama dari bulan Juli hingga September ini, kurang fleksibelnya dalam pengisian jurnal manual sehingga kami bertransformasi ke jurnal elektronik dan kami merasakan kemudahan dalam memantau progres pelaporan dari wali murid. Kami tidak harus menunggu akhir bulan sampai wali murid mengumpulkan dan kami juga tidak disibukkan dalam mencetak kertas. Gerakan 7 KAIH ini telah mengajarkan kami bahwa investasi terbaik seorang pendidik adalah waktu dan ketulusan mereka dalam membentuk karakter. Ini bukan sekedar program, tapi ini adalah budaya yang sedang kita bangun di sekolah ini secara bersama-sama. Kami berharap semangat dalam membiasakan budaya positif ini tidak berhenti sampai di sini. Karena anak-anak Indonesia esok itu lahir dari kebiasaan-kebiasaan baik yang telah kita tanamkan hari ini.